Chief Executive Officer, CEO, Lipo Group James Cahaya Riyadi mengajak Aileen Hambali, istrinya sharing mengenai cara mendidik anak. Mereka buka-bukaan tentang pola asuh anak, sejak kecil, hingga tumbuh remaja. Di tengah situasi yang serba maju oleh kemajuan teknologi, relasi orang tua terhadap anak sangat perlu dekat. Bukan secara formal pendidikan dan karir saja. Bahkan untuk remaja, orang tua pun perlu mengajarkan cara kencan yang sehat kepada anak. Awalnya, James Riyadi menyampaikan sambutan pada acara pertemuan orang tua mahasiswa Universitas Pelita Harapan di ruangan serbaguna Grand Chapel Universitas Pelita Harapan, di Gedung C Lantai 6, Universitas Pelita Harapan, Lipo Village Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu, 16 Agustus 2025. Acara digelar hybrid, pertemuan fisik dan virtual, online. Beri ruang untuk mereka. But not absence. Tapi jangan sampai tidak hadir dalam hidup mereka. So you're always present, but give them space. Jadi Bapak Ibu tetap harus hadir, tapi beri ruang untuk mereka. They need room to grow, Mereka membutuhkan ruang untuk bertumbuh, to make decisions, untuk mengambil keputusan, and even make mistakes. dan bahkan melakukan kesalahan. But they also need to know Tapi mereka juga perlu tahu, you're always there, present, Bapak Ibu selalu hadir di sana, Listening. mendengarkan, caring. mempedulikan. Make after the phone calls. Now you have happy, right? Call. Lalu ditelepon sering-sering. A kind message. Ya, pesan yang Even a indah. care package can speak volumes. Ya, bahkan A care package, something you send, something. kirim sesuatu lah, itu akan memberikan satu pesan yang sangat besar buat mereka. You need to shift from control to counseling. Kita harus beralih dari mengendalikan kepada membimbing, memberikan bimbingan. During childhood, your role was to direct. Pada waktu masa kanak-kanak mereka, peran kita itu adalah mengarahkan. In these years, your role shift to guide. Tetapi di dalam masa-masa ini, kita hanya perlu membimbing mereka. Maybe you ask questions that help them to think deeper, Mungkin mengajukan pertanyaan supaya mereka berpikir lebih dalam. rather than giving instant solutions. Dan bukan langsung memberikan solusi instan. I'm also struggling with that. Saya juga bergumul dengan hal ini. And this is the time when they start to, pacaran. Ya, dan inilah saatnya mereka mulai pacaran. And they will. Mereka akan melakukannya. So for your boys, Ya, bagi yang punya anak laki-laki, you need to teach them about dating. harus diajari bagaimana berkencan. Dating. And also for your girls. Ya, dan juga untuk anak-anak perempuan. On the one hand, it's natural. Dari satu sisi ini alamiah saja. God created each one of them to like the opposite sex. Allah memang menciptakan setiap mereka untuk menyukai lawan jenis mereka. Secondly, God created them as sexual beings. Memang secara kudus Allah menciptakan mereka sebagai makhluk seksual. So they're going to be attracted to each other. Itu sebabnya mereka akan saling tertarik. So when your daughter have a guy looking for him, jangan langsung ditolak dulu. Kalau ada anak perempuannya yang kemudian mulai disukai, jangan langsung ditolak anak laki. Because then they'll do it quietly somewhere. Nanti kalau enggak mereka diam-diam pacaran yang di belakang. Agak bodoh gitu. When I was in university, Ya, waktu saya kuliah, there is not a single holiday I do not meet my parents. ya tidak ada satu liburan pun ketika saya tidak pulang untuk bertemu keluarga orang tua saya. I was in Australia, but if I don't come back, Ya, saya di Australia kuliahnya, tetapi kalau saya tidak pulang ke my Indonesia, parents will show up there. nah, orang tua saya pasti datang ke sana. Sometimes I will see them in the canteen suddenly. Kadang-kadang saya ke kantin, tiba-tiba ada orang tua saya di situ. And I said, what are you doing? Kalau saya tanya, ngapain di sini? Oh, just having a holiday, just looking around. Ya, cuma lihat-lihat, liburan. Hey, tonight, invite all your friends, we have dinner. Oh ya, malam ini undang ya semua temanmu, kita makan malam. They just want to know who your friends are. Mereka cuma mau tahu siapa yang jadi temannya. And they're sensitive, right? Ya, dan mereka bisa merasakan. Hey, that girl there, she seems to be close to you. Kalau mereka bilang, cewek itu kayaknya deket ya sama kamu. But you see what I'm saying, right? Ya, tapi saudara ngerti kan yang saya maksud? These are the years. Nah, inilah memang masanya. But when you let them go free, Tapi kalau kita membiarkan mereka bebas, there's no delete button for some of these things. ya tidak bisa di-delete nanti yang sudah mereka lakukan. So you need to worry about that. Ya, jadi kita harus memikirkan bagaimana.
You need to remind them of their identity. Kita harus mengingatkan mereka akan identitas You need mereka. to stay engaged in the spiritual journey. Harus terus terlibat di dalam perjalanan rohani mereka. Ask about the church they attend, Tanyakan, kamu ke gereja mana? the friends they made. Ya, kamu berteman sama siapa? You know, when my children they have to go abroad, Ya, waktu anak-anak saya harus kuliah di luar what we negeri, advise? apa nasihat kami untuk Before you mereka? go, you better find the church first, Ya, sebelum pergi tolong cari gereja and dulu. maybe even contact with the church. Katakan kontak dulu kalau bisa gerejanya. So you need to ask about that. Jadi saudara perlu menanyakan hal ini. Ask about the friends they made, Ya, tanyakan dengan siapa mereka berteman. the things that they participate in the ministry, Ya, keterlibatan mereka dalam pelayanan. and encourage them to be active in their faith. Dan dorong mereka untuk terlibat aktif di dalam iman This mereka. university have a lot of activities, Universitas ini memiliki banyak aktivitas. and encourage them, Doronglah mereka. not as an obligation but as a joy. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sukacita. We have a commitment as a Christian university. Kami memiliki komitmen sebagai sebuah universitas So Kristen. parents, you're not alone. Jadi para orang tua, Anda tidak sendirian. Here your children will be mentored, Di sini anak-anak Bapak Ibu akan dimentor, not only in academic excellence, bukan hanya untuk mencapai keunggulan secara but akademis, also in spiritual growth. tetapi juga di dalam pertumbuhan Our rohani. faculty and staff are committed to integrate faith and learning, Para dosen dan staf kami berkomitmen untuk mengintegrasikan iman dan so pembelajaran, that your children does not just live with a degree, supaya anak-anak Bapak Ibu tidak hanya keluar dari sini dengan menyandang gelar, but with discernment, tetapi juga dengan hikmat, with wisdom, dan kemampuan membedakan. and prayerfully a heart for service. Dan kami doakan mereka juga memiliki hati yang sungguh mau melayani. We believe education is not complete Kami percaya pendidikan itu belum lengkap, unless it prepares them to love God kecuali pendidikan itu sungguh mempersiapkan mereka untuk mengasihi Allah with all their heart and soul and mind and strength, dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan mereka. but also to love their neighbors, to Tetapi love juga their friends. untuk mengasihi sesama mereka, sahabat-sahabat mereka. We are all open to meet with you. This is the best parents group. Maka ini adalah kelompok orang tua yang terbaik. Congratulate yourself. Beri selamat dari Bapak Ibu sekalian. Continue on and come often over here. Teruslah dan datanglah ya di sepanjang masa studi. I know that for some of you, Saya tahu bahwa bagi sebagian Bapak Ibu, today is bittersweet. ya hari ini tuh ya bercampur aduk ya Bitter perasaan. and sweet, yeah? Ya ada pahitnya, ada manisnya. You are proud, Ya, satu sisi Bapak Ibu but bangga, also a little anxious. tetapi juga agak khawatir. You are excited, Ya bersemangat, but also feeling the weight of letting your children go. tetapi juga merasakan beban yang harus melepas anak-anak. But remember what Apostle Paul says Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus in 2 Timothy 1 verse 12. di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. For I know to whom I have believed. Sebab aku tahu siapa yang aku percaya. You know, we should be searching for the truth. Kita harus mencari kebenaran. But all the truth that are concepts and theories and so on should not be worshipped. Tetapi semua kebenaran yang adalah konsep, teori itu tidak seharusnya disembah. But only when you find the truth in person, Tetapi hanya ketika kita menemukan kebenaran di dalam pribadi, you can and you should worship. kita harus dan bisa menyembahnya. So this is the theme of this year's festival. Jadi ini adalah tema dari festival tahun ini. You have entrusted Bapak your Ibu children to sudah- God's care. Bapak Ibu sudah mempercayakan anak-anak Bapak Ibu di dalam pemeliharaan Allah. He is faithful. Dia setia. You can trust Him Bapak Ibu bisa percaya to kepada watch Dia over them bahwa Dia akan menjaga mereka. in classrooms, in dorm rooms, Di ruang kelas, di asrama, in friendships, di dalam persahabatan mereka, in the shaping of moments of life. di dalam pembentukan momen-momen kehidupan mereka. Don't give them too much money. Jangan kasih terlalu banyak uang. Don't give them a car. Jangan kasih mobil. Because if they have a car, all the other friends want to go somewhere, say, hey, come together. Nanti kalau dikasih mobil, semua temannya mau pergi, lalu mereka ajak-ajak dia. So I apologize for the students that are here who already got a car. Ya. Jadi saya minta maaf kalau ada mahasiswa di sini yang sudah dikasih mobil. But you see what I'm saying? Tetapi saudara mengerti maksud saya ya. You don't give them too much money. Jangan berikan terlalu banyak uang. You kepada decide how mereka. much money, pocket money you want to give Bapak Ibu yang every week. memutuskan berapa banyak uang yang mau diberikan setiap minggu. You give them. Dikasih saja. But you're afraid of emergencies, right?
Ya, tapi Bapak Ibu takut ya, mungkin nanti kalau ada kebutuhan mendadak bagaimana ya? It's okay Darurat. to put some money for emergency. Tidak apa-apa, disediakan dana darurat. Open a bank account. Over here there's a bank. Ya, buka rekening bank, di sini ada bank. Yeah. And say that money is my money, not yours. Itu uang Bapak ya, bukan uang kamu. In emergency you can use it, but call me first. Pre-approval. Di dalam keadaan darurat boleh dipakai, tapi minta persetujuan dulu. But you don't just keep the money in his hands. Nah, tapi jangan taruh banyak uang, banyak-banyak di tangannya. Yeah, that's not so good. Itu kurang baik. I've spoken too much. Sudah cukup banyak. So we welcome your children Jadi kami menyambut anak-anak Bapak Ibu into this new chapter. ke dalam babak yang baru ini. And we welcome you into a continuing partnership. Kami mengundang Bapak Ibu untuk terus menjarirkan. Together as memastikan anak-anak merasa didukung. Because the wife knows better, right? Biasanya di sini lebih tahu ya. Kayaknya tulisannya itu Bapak, menurut Bapak. I saw her quietly walking, sitting there. Saya lihat tadi ibu jalan ke situ dan masuk ke sini. Saya datang untuk menjemput pulang. Dua kali Bapak untuk memastikan anak-anak merasa didukung. Pertanyaan yang lain dulu ya. Pikir dulu ini. Baik. Saya pikir ya, kondisi dari anak-anak kita semua berbeda. Jadi, waktu saya mulai punya anak pertama, kedua, ketiga, terus keempat, terus terang saya nggak ngerti pendidikan. Dan begitu sibuk, akhirnya saya serahkan aja sama Aileen. Tapi akhirnya, khususnya anak laki-laki saya yang tertua itu benci sama saya. Saya juga benci sama dia. Seriously. Anak saya yang pertama yang perempuan, ya eldest daughter, selalu begitu gampang. So you handle that differently. Jadi kita menangani secara berbeda. Saya sudah bahasa Indonesia. Mereka lebih serius, mereka lebih tekun, mereka lebih rajin, mereka lebih nggak ingin ambil resiko. Second daughter yang Stephanie ini, my second daughter, full of energy, very creative. Tapi biasanya itu anak laki yang tertua itu yang perlu banyak sama kita. Nah jadi akhirnya saya bentrokan sama dia. Nah caranya juga berbeda lagi. Tapi akhirnya hanya waktu saya bertobat baru saya sadar saya ini tidak menjalankan peran saya sebagai orang tua mendukung mereka, membangun mereka. Baru saya mulai cari anak saya, khususnya yang nomor 1 laki-laki. Saya bilang, saya mohon maaf selama ini ya, saya nggak memperhatikan. Dia cuek sama saya, tapi dia lihat nih, papanya ini berubah. Dan saya tahu karena dia lihat, dia kaget saya berubah. Dia kasih saya a second chance. Dia mulai memperhatikan. Dan waktu kita mau holiday, saya ingat sekali. Dia umur 5, baru saya sadar, saya bertobat. Saya bilang sama Aileen, saya bawa dia, nanti ketemunya di sana. Nah, mulai dari itu saya memperhatikan, memberikan perhatian penuh. Dia bicara, saya mau dengar, saya mau catat. Saya ingatnya tuh luar biasa, tapi kalau dia bicara, let me get a piece of paper, let me write what you say. Ada acara ini, acara itu ya. Saya harus memenangkan dia. Dan sesudah 1-2 bulan, saya tahu saya sudah memenangkan dia. Biasa dulu saya datang dia lari. Tapi akhirnya saya bisa memenangkan dia, bisa rangkul saya. Jadi memang perlu pekerjaan. Dan setiap anak itu berbeda. Untuk anak laki yang kedua saya, wah dia itu semangatnya itu, energinya luar biasa. Yang dibutuhkan oleh dia
adalah apa? Dukungan saya dalam apa? Disiplin. Anak nomor 2 itu yang seperti itu. Kita harus banyak say no. Artinya itu yang kita yang dukung dia untuk belajar itu di dalam disiplin. Hadirkan kasih, hadirkan pengampunan, tapi hadirkan juga disiplin, khususnya untuk anak laki yang paling kecil biasanya. Nah, anak perempuan, 2 perempuan di dalam hati yang paling dalam, yang mereka butuhkan apa? A fatherly love. Kasih seorang bapak. Pada saat bapaknya tidak memberikan itu, laki pertama kasih itu, dia semua berikan kepada dia. So, jadi apa, lebih kaya jawabannya daripada sesingkat, oh lakukan 1, 2, 3. Pasti bukan soal. Nah, ini pasti ada tambahan. Oke, saya coba ya. Saya pikir setiap anak itu butuh hal yang berbeda-beda. Ya, setiap anak ada butuh yang lebih didukung, ada yang lebih perlu didisiplin dan sebagainya. Dan saya pikir setiap orang tua ya tahulah kebutuhan anak-anaknya masing-masing. Tapi ujung-ujungnya mungkin kita harus memberikan satu pesan bahwa we are always there for you when you fail or when you succeed. Kita selalu ada di sana untuk dia. Ya, waktu dia gagal ataupun waktu dia berhasil. Jadi waktu dia gagal, semoga dia tidak cari-cari yang kemana yang lain. Tapi di situ kesempatan justru kita memberikan suatu encouragement, dan bukan berarti kita tidak mengatakan apa yang dia salah, ya. Tapi tetap encouragement. Jadi waktu kita menyatakan kesalahan dia, kita juga menyatakan the redemption part atau pemulihan, gitu ya. Dan juga waktu dia berhasil, kita juga ada di sana, sehingga dia tidak sendiri merayakan hal. Seringkali waktu dia salah, kita begitu fokus kepada kesalahannya, kita lupa merayakan hal-hal yang dia baiknya, menyebutkan hal yang dia baiknya. Dan juga hal yang begitu baik dia capai, kita begitu seru, begitu congrats kepada mereka, sampai kita juga tidak membuat mereka humble. Jadi we have to be there in both situation ya. Saya pikir itu mungkin secara umum, tapi persisnya apa, bentuknya apa, saya pikir setiap anak beda, setiap kejadian juga beda-beda. But we have to be there for them. Ya, even waktu mereka komit hal yang paling salah. Jadi bapak-bapak, coba cari tahu kalendernya kapan ada liburan. Sudah booking dulu. Coba pergi ke tempat-tempat yang punya anak, apalagi yang laki-laki kan lebih challenging ya. Apa yang dia suka, hobinya apa? Bawa outdoor, bawa traveling, nggak mesti di luar negeri. Dalam negeri banyak tempat yang bagus-bagus kok. Bisa setir mobil, bisa naik pesawat. So many choices. Jadi intentionality itu penting. Oke, mungkin yang kedua. Baik, terima kasih Pak James dan Bu Aileen. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari orang tua Maya Hartuti. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk membuat anak-anaknya menjadi sukses seperti anak-anak Bapak? Ya, orang tua harus seperti Pak James dulu. Sebetulnya anak-anak saya belum sukses karena orang tua selalu melihatnya yang tidak suksesnya, at least from my point. Sering kali kita justru, saya tendensinya melihat aduh kurangnya ini, kurangnya itu dan sebagainya. Jadi saya tidak menganggap anak saya sukses. Tapi ini juga satu hal yang kita singgung beberapa hari yang lalu. Waktu kita bicara sukses, let us define, definisikan apa sih sebetulnya yang namanya sukses itu. Uangkah, jabatankah, pengaruhkah, imankah, tanggung jawabkah, tanggung jawab kepada masyarakat atau tanggung jawab kepada Tuhan. Definisikan dulu. Jangan kita mengambil sembarang definisi yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, lalu mengarahkan anak kita mengambil hal itu. Nanti udah sampai di sana kita sadar salah semua, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, definisikan dulu apa itu sih sebetulnya sukses. Dan kalau bisa definisinya itu yang dari kacamata Tuhan ya, jangan dari kacamata kita sendiri. Mau uang segini, apa 1 T, berapa T, nggak tahu lah, gitu ya. Coba kita lihat definisi sukses apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kalau sudah ada definisi itu, we have to work towards that. Mungkin saya ingat satu cerita tahun 98, saya coba cerita secara cepat ya. Tahun 98 itu ada kerusuhan.
Waktu itu anak saya yang paling besar SMP kelas 3. Jadi kita mau bawa ke luar negeri karena begitu takutnya dengan isu-isu bahwa ada perempuan-perempuan yang diperkosa. Saya berdoa, Tuhan berikan sekolah Kristen dan berikan gereja yang mereka bisa bertumbuh. Karena buat kami, gereja itu penting sekali dan sekolah Kristen itu penting sekali. Jadi saya pergi ke luar negeri, ke Australia, saya cari, dikasih tahu beberapa sekolah Kristen. Kita. Saya kita. Masa kita ya? Oke. Pokoknya pergi ya waktu itu. Jadi kita pergi ke gereja, kita bersyukur ada gereja yang kita sangat setuju dengan paham teologinya maupun juga dengan persekutuan daripada pemuda. Tapi waktu pergi ke sekolah, walaupun di sekolahnya Kristen dan ternama, waktu saya tanya beberapa pertanyaan karena saya juga sekolah di sekolah Kristen, jadi 1-2 pertanyaan bisa memberikan gambaran. Saya tanya, apakah guru-gurunya Kristen? Lalu prinsipalnya jawab begini, I never thought about it. That's a good question. Saya nggak pernah pikirkan itu pertanyaan yang baik. Saya pikir bagaimana kita bisa menjadi sekolah Kristen kalau tidak memikirkan siapa atau nggak tahu bahkan siapa guru-guru Kristen. Jadi saya pulang, saya juga nggak sejahtera, tapi pulang ke sini saya juga takut ya, bagaimana ini anak-anak dengan keadaan seperti ini. Lalu saya ada satu hamba Tuhan, waktu itu tuh anak saya udah tes diterima, saya harus putuskan. Nah, ada hamba Tuhan, jadi saya tanya, Pak ini bagaimana ya, saya kirim atau nggak kirim, saya bingung gitu. Terus dia pertanyaan satu pertanyaan, dia bilang, apa visi ibu membesarkan anak? Saya kaget juga ditanya seperti gitu, karena saya nggak pernah formulasikan visi membesarkan anak apa. Saya bilang, saya cuma ingin dia cinta Tuhan dan melayani sesama dengan kepintarannya. Gitu. Tapi nggak pernah formulasikan. Dia bilang, kalau itu visinya, you harus mengambil keputusan berdasarkan itu. Sebenarnya saya takut loh, anak saya di Indonesia nanti di-rape, gimana keadaan itu. Dia bilang, kalau kita berada dalam visi, ada sesuatu yang terjadi, kita harus percaya Tuhan akan pegang dia dan Tuhan akan bangkitkan dia. Dia bilang, apa ya rasa di luar negeri nggak bisa diperkosa? Saya bilang, bisa, sangat bisa. Tapi kan kalau misalnya dia sampai keluar negeri terjadi sesuatu, saya merasa saya sebagai orang tua sudah bertanggung jawab menjauhkan dia dari bahaya. Dia bilang, tapi harus percaya, hidup itu bukan karena takut pindah sini, takut pindah sini, takut pindah sini. Harus ada visi, berani mengambil keputusan sesuai dengan visi. Jadi kalau enggak, dia bilang, itu akan kabur visinya. Karena kita ketakutan lari, akhirnya masuk ke sekolah nggak Kristen, akhirnya nggak ketemu gereja, jual nggak apa-apa dan sebagainya. Jadi satu hal saya belajar ya, bahwa ini mungkin sedikit menyimpang dari sukses. Jadi kita harus punya visi di dalam membesarkan anak, sebetulnya mau apa sih? Gitu. Dan semua keputusan-keputusan pengajaran kita, harusnya kita berarah kepada sana. Gitu. Jadi, saya nggak tahu itu menjawab ya, tapi kira-kira begitu. Susah ya kalau dibilang sukses itu ya. Di dalam filsafat itu ada 2 istilah. Satu filsafat apa yang benar. Satu filsafat apa yang bernilai. Nah, yang benar itu adalah benar salah. Apa yang benar itu namanya epistemologi. Artinya di dalam hidup, apa sih epistemologinya yang paling penting? Apa yang paling penting, yang paling kunci lah, paling kritikal. Nah, di dalam iman Kristiani kita mengatakan yang ini, bahwa pada saat kita selesai hidup kita kalau bisa mengatakan, aku telah percaya kepada dia, person, I know to whom I have believed. Itu adalah jawaban yang paling penting. Lalu itu mengenai benar salahnya. Karena kalau kita percaya pada yang salah, ya salah. Nah, kedua adalah mengenai apa yang paling bernilai, value. Itu apa? Aksiologi. Aksiologi apa yang paling bernilai pada saat kita selesai hidup? Yaitu apa? Adalah kita disebut oleh Tuhan bilang, you have been a good faithful servant. Engkau telah menjadi hambaku yang baik dan yang setia. Nah, ini 2 hal yang pegangan kita, orang beriman ini. Kita selesai hidup, kita tahu kemana kan? Kita selesai hidup yang menilai Tuhan. Apakah kita telah menjadi hamba yang baik dan yang setia? Nah, pada saat dia meninggal dunia, di sekeliling jenazah itu
Apa sih yang terbaik, teragung yang kita ingin orang bicara mengenai kita? Oh, dia orang kaya, ya seumur hidup cari kekayaan. Oh, dia orang ternama, seumur hidup cari nama. Oh, dia orang paling pintar, seumur hidup dia cari kepintaran. Dia paling berkuasa, seumur hidup dia masuk politik cari kuasa. Jadi kita tentukan apa itu. Tapi kitab suci mengatakan yang teragung itu pada saat orang-orang di sekeliling kita mengatakan, he was a godly man, she was a godly woman. Dia adalah orang saleh. Ada yang lebih agung daripada itu? Bapak Ibu? Ya? Nah, jadi itu yang mendefinisikan. Jadi kalau kita bicara mengenai sukses itu apa, yang tadi Aileen katakan, tentukan dulu apa yang definisi yang kita. Udah ya, next one. Iya, mohon maaf oleh karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya banyak Pak James, Bu Aileen, terima kasih sekali. Tapi karena